Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, di sini aku melihat ada sebuah rangkaian kejadian yang terjadi dalam hidup kamu, yang berpengaruh besar dalam hidup kamu. Ya, ada sesuatu yang terhubung, sesuatu yang terikat, yang mempengaruhi hidup kamu. Sesuatu dengan yang berkaitan dengan orang masa lalu. Mungkin ini ada ikatan batin antara kamu dengan seseorang di masa lalu. Jadi, jika beberapa dari kalian di hari ini tiba-tiba merindukan seseorang di masa lalu, tiba-tiba terbayang-bayang kenangan di masa lalu, ya. Misalkan kamu pergi ke suatu tempat, tiba-tiba teringat dengan seseorang di masa lalu, makan sesuatu tiba-tiba teringat di masa lalu, atau bahkan memimpikan seseorang di masa lalu. Di sini ternyata itu bukan hanya teringat saja, tapi itu kamu terkoneksi, ya, yang dimana ternyata ada seseorang yang kangen dan rindu sama kamu. Ada seseorang yang rindu berat sama kamu. Karena kamu dan dia memiliki koneksi batin, keterikatan, sehingga kamu bisa merasakan, sehingga ngefek di dalam hidup kamu, ngefek di diri kamu. Jadi bukan hanya sekedar ingatan-ingatan semata. Ada yang sampai ngerasa gelisah, cemas, kenapa ya kok kepikiran dia? Ternyata di sana dia lagi rindu sama kamu. Dia lagi kangen sama kamu. Makanya kamu keinget-inget dia. Ya. Terus ada cinta. Ya, ada seseorang ini di masa lalu ini yang kangen dan rindu sama kamu. Dia ngerasa kamu adalah seseorang yang dia cintai, sehingga dia akan berupaya atau berusaha untuk datang kembali ke dalam hidup kamu.
ya, nggak hanya sekedar kangen di sini, tapi dia akan berusaha. Tapi ingat, meskipun kalian memiliki koneksi batin yang sangat kuat, tetap ketika seseorang itu akan datang, tanyakan dulu apa tujuannya. Kok aku nggak ngelihat adanya tujuan keseriusan ya? Kok cuma tujuan untuk seneng-seneng aja? Jadi berikan ketegasan untuk seseorang yang siapapun akan datang. Ya. Terus di sini mungkin ada hal-hal yang menyenangkan antara kamu dengan orang terkasih. Mungkin ada perjalanan bersama, makan bersama, hangout bersama, ngobrol bersama, ya. Ada hal yang menyenangkan tentang cinta. Oke. Janganlah mengganggu orang yang sombong dan angkuh. Oke. Ini mungkin kamu yang berdealing dengan seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi ya. Ya. Di sini mengatakan, coba renungkan kembali untuk menjalani hubungan dengan seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Janganlah kamu terlalu berharap untuk dia bisa berubah suatu saat nanti karena diri kamu. Kamu berharap dia bisa berubah karena ketulusan-ketulusan yang kamu berikan. Stop untuk berpikir seperti itu. Janganlah terlalu berharap tinggi dengan seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi, ya, yang memiliki keangkuhan, kesombongan, karena hal tersebut hanya akan menyakiti diri kamu. Kamu hanya akan membuat diri kamu tersiksa dibuat olehnya. Jadi janganlah pernah berharap kalau seseorang bisa berubah karena kamu. Karena setiap orang gak bisa berubah karena orang lain. Dia akan bisa berubah karena pelajaran-pelajaran yang terjadi dalam hidupnya. Jadi janganlah kamu berharap tinggi akan hal itu. Selain kamu kecewa akan harapan tinggi kamu juga akan merasakan tersiksa, terbebani, ya, menjalani hubungan dengan seseorang yang sangat angkuh. Karena dalam hubungan akan sehat ketika dua orang bisa mendengarkan satu sama lain. Ketika dua orang bisa bekerja sama untuk berjalan bersama menuju tujuan hidup dalam hubungan. Ya, bukan hanya kamu aja yang berjuang dalam hubungan ini. Yang ada kamu capek, yang ada kamu lelah. Sudah, stop. Renungkan kembali untuk mempertahankan seseorang yang sebenarnya sudah tidak layak dalam hidup kamu. Ya. Perhatikan kesehatan kamu. Nah, di sini awas, hati-hati makannya. Jangan sembarangan, jangan telat. Perbaiki pola hidup kamu di sini. Ya. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kamu sudah harus memperhatikan kesehatan kamu. Kalau untuk yang jarang berolahraga, di sini luangkan waktu deh untuk berolahraga. Ini juga untuk kebaikan kamu. Kalau untuk yang suka makanan-makanan pedas, udahlah, mulai dikurangi. Jaga kesehatanmu. Jangan mikirin, wah enak tapi ini. Tapi ingat, ya, totalannya di belakang. Makan manis juga gitu, jangan sering-sering minum manis. Ya, bukan hanya perkara batu. Ingat, ada penyakit diabetes. Ya, jadi harus jaga kesehatan. Mungkin ciri-cirinya kamu makannya dikit gitu, tapi kok gampang gemuk. Hati-hati, waspada, periksa gula darahnya. Ya, terus di sini mungkin kamu makannya enak terus, yang berlemak, yang berkolesterol tinggi. Ingat, kalau udah sering pusing-pusing di belakang kepala, hati-hati, jangan disepelekan. Karena di sini apapun itu kamu udah waktunya keluar dari kebiasaan-kebiasaan hidup tidak sehat. Ya, begadang juga akan mempengaruhi kesehatan kamu. Ya, di tekanan darah dan banyak hal. Yang di sini diminta untuk sudah saatnya memperhatikan kesehatan kamu.
Jangan terlalu makan daging banyak-banyak ya di sini. Usahakan untuk bisa suka makan makanan sayur, mayur juga, hijau-hijauan. Tapi terlalu banyak hijau-hijauan juga kurang baik juga ya. Nanti ada asam urat. Jadi semuanya itu sebenarnya makanan itu harus seimbang, nggak boleh terlalu berlebihan. Awas, ada teman yang bermuka dua. Ya. Ternyata selama ini diam-diam dia menjadi hambatan atau halangan dalam hidup kamu. Seolah-olah dia care sama kamu, seolah-olah kalian teman curhat, seolah-olah dia selalu ada buat kamu. Ternyata biang pokok masalah kamu, biang hambatan dan halangan dalam masalah kamu itu adalah seseorang teman bermuka dua ini. Jadi waspada dan berhati-hatilah. Seseorang mencoba membuat kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kamu. Waspada, ada seseorang yang mengharapkan kamu melakukan sesuatu. Sebenarnya itu bertentangan dengan keinginan dan hati kamu. Mungkin ini adalah seseorang yang datang sama kamu. Kamu udah tahu nih kalau dia cuma main-main. Kamu udah tahu nih kalau dia bukan seseorang yang terbaik untuk kamu, seseorang yang gak layak buat kamu. Tapi mungkin karena kamu cinta dan rayuan gombal dia merayu kamu hingga kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tahu itu nggak baik buat kamu. Kamu tahu, tadinya kamu udah mau cut off dia, udah nggak mau ngerespon, tapi karena taktik dia, rayuan dia, sehingga kamu tergoda gitu ya, sehingga kamu akhirnya melakukan sesuatu yang bukan ini yang kamu mau. Padahal awalnya itu kamu tahu bahwa sesuatu yang kamu lakukan, ajakan dia itu adalah sesuatu yang kurang baik. Tapi karena rayuannya ya, kamu jadi melakukan sesuatu itu. Terus di sini bakal ada tantangan besar yang harus kamu atasi. Mountain, gunung, ada beberapa masalah yang harus kamu hadapi dalam hidup kamu. Ya, tapi nggak perlu takut atau khawatir berlebihan ya. Mungkin ini lebih ke arah kesehatan ya. Coba di sini, ya perhatikan kesehatan kamu. Jadi ada sebuah masalah yang harus kamu hadapi, atau ada keluarga yang sakit. Tiba-tiba kamu harus mengeluarkan banyak uang. Ya, tiba-tiba kamu harus menyediakan beberapa uang, tapi kamu harus hadapi dengan sabar di sini. Tapi lebih kencengnya di sini kamu yang harus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai kamu akan mengalami sebuah masalah di mana ada masalah dalam kesehatan kamu. Jadi mulai perbaiki di sini. Ya. Tapi ini bisa jadi ada yang sakit ya, ada keluarga yang sakit, tiba-tiba kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menjenguk. Ya. Oke. Energi. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Clean your space. Bersihkan tempat kamu. Luangkan waktu untuk membersihkan tempat-tempat kamu ya. Bersihkan kaca rumah kamu, ngepel ya, entah rumah, entah tempat usaha di sini, tempat tidurnya mulai ganti spray agar tidak ada ya kuman-kuman, sehingga mungkin di sini kenapa ya kok sering jerawatan lah. Itu juga bisa jadi berpengaruh kesehatan ya, kesehatan kulit kamu. Jadi di sini mungkin waktunya untuk ganti spray. Ya kalau udah mulai ada jerawat di pipi gitu ya. Wah, di sini waktunya untuk ganti spray, bantal kamu, guling kamu gitu ya. Terus di sini mungkin ada yang merasa kok keuanganku nggak stabil ya. Lah, itu kalau ada sampah-sampah di dalam ruangan kerja dibuang, di kolong-kolong meja kamu dibuang. Ya, atau di sini
energinya negatif di rumah kamu yang membuat rezeki kamu kurang lancar lah, di sini dibersihkan, dipel, disapu, ya. Siapa tahu ada yang tabur-tabur sesuatu lah, di sini halaman rumah kamu yang ada tanahnya disiram sama air dengan afirmasi-afirmasi positif, ya. Ini sangat mempengaruhi energi kamu, ya. Kebersihan akan mempengaruhi tubuh kamu. Ya, di sini pokoknya disuruh untuk membersihkan, ya, luangkan waktu untuk membersihkan tempat-tempat kerja, tempat tidur, kamar mandi. Ya, ketika banyak energi positif, maka banyak keberuntungan yang hadir dalam hidup kamu. Mungkin ada spend time with friends, mungkin ada yang kumpul-kumpul sama teman, akan jalan-jalan sama teman, ya, makan-makan bersama sama teman, ngobrol bersama, nonton bersama, curhat bersama. Oke, connect with your home. Oke, di sini diminta untuk menjaga untuk para perempuan, ya, membersihkan apa itu organ-organ, ya, kewanitaan. Di sini perhatikan kebersihannya, karena di sini terhubung dengan sebuah rahim, ya. Mungkin ada yang datang bulan, ada nyeri, gitu, ya. Ada yang akan datang bulan atau lagi datang bulan, di sini ada nyeri saat datang bulan. Atau di sini ada gambar sesuatu yang berhubungan dengan rahim. Mulai menjaga makanan-makanan yang sehat, ya. Jangan makanan sembarangan yang bisa mempengaruhi rahim kamu. Mulai jaga untuk kebersihan, kewanitaan. Di sini ada sebuah pesan yang berhubungan dengan rahim dan organ kewanitaan, yang diminta untuk menjaga kebersihan dengan baik agar tidak terjadi sebuah masalah. Oke. Energi untuk hari ini. Ada yang merasa kebingungan, ada yang merasa kebimbangan. Di sini sebenarnya kamu bingung dan bimbang karena terlalu banyak mendengarkan omongan-omongan orang. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang kamu ambil sendiri. Orang lain boleh pendapat, orang lain boleh memberikan saran, tapi keputusan tetap di tangan kamu. Keputusan terbaik ada di tangan kamu. Kita nggak tahu saran yang diberikan oleh seseorang itu benar-benar tulus atau seseorang itu bermuka dua, yang malah menjadi sebuah masalah atau jalan keluar yang salah buat kita. Jadi kalau mengambil keputusan, janganlah terlalu banyak kamu mendengarkan omongan orang yang hanya akan membuat kamu merasa bingung, yang membuat kamu merasa bimbang. Kamu yang jalani, kamu yang tahu perkaranya, kamu yang tahu duduk masalahnya seperti apa, bukan orang lain. Ya, kalau orang lain ngomong, "Oh, pasangan kamu itu begini, pasangan kamu itu begini, kamu harusnya begini begitu," gitu. Ya, malah bikin kamu pusing karena kamu merasa enggak, kayaknya dia juga ada rasa cinta deh sama aku. Kok kayaknya ada rasa sayang, gak seperti apa yang diomongkan orang. Tapi gimana ya, bingung, kata orang-orang seperti ini, aku harus ngapain, aku takut melakukan salah. Lah, kamu tuh yang jalani, kamu tuh tahu orangnya itu seperti apa. Ya, jadi coba deh renungkan sendiri, orangnya seperti apa, memanfaatkan kamu gak? Cuma datang hanya untuk kesenangan gak? Atau bagaimana gitu loh. Jadi renungkan, karena jawaban itu ada di diri kamu, bukan di orang lain. Awas, ada teman yang sangat tricky. Tadi ada seseorang yang bermuka dua. Ini adalah seseorang yang sangat tricky, yang manipulatif. Ya, awas, hati-hati dengan kembandaian seseorang. Ini bisa jadi tentang pasangan.
ya, yang hanya ingin memanfaatkan sesuatu dari kamu. Kamu tahu seseorang itu nggak baik, kamu tahu seseorang hanya sangat tricky sama kamu, yang dimana kalau kamu bertahan hanya akan membawa luka buat kamu. Ya, sebenarnya kamu tahu tapi kadang kamu ngedenial. Ya, apapun jawabannya sebenarnya ada di dalam diri kamu. Jadi kamu mulailah untuk merenung, ya, mencari jawaban. Jawaban itu ada di hati kamu. Energi untuk hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini? Dengarkan kata hatimu ya, tuh kan? Di sini penemuan. Ya, kamu bingung untuk menentukan sebuah keputusan. Sebenarnya kamu harus menemukan jawaban itu ada di hati kamu. Jadi dengarkan kata hati kamu. Ya, bahkan malaikat pelindung kamu pun ingin menyampaikan pesan khusus tentang apa yang harus kamu lakukan, tentang apa yang kamu putuskan. Coba deh dengarkan kata hati kamu. Ya. Bukan hanya omongan dari orang lain. Mungkin kalau omongan dari orang lain bisa kamu buat pertimbangan. Tapi keputusan yang terbaik ada di hati kamu. Awas waspada, mungkin kamu menghadapi sebuah masalah tak terduga. Mungkin ada kendala yang tak disangka-sangka. Mungkin ada beberapa barang yang tiba-tiba rusak, mobil mogok, motor mogok, atau gangguan-gangguan lain yang harus kamu atasi. Ya, tetap sabar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Akan ada sebuah kejutan yang membuat kamu tercengangkan, tapi semoga kejutan ini adalah kejutan-kejutan yang baik buat kamu ya. Ya, mungkin hari ini makan makanan lezat, minum minuman segar, tapi tetap ya jangan terlalu minum manis-manis, jangan terlalu makan makanan yang berkolesterol. Kamu juga harus memperhatikan kesehatan kamu. Mungkin ada yang kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman, atau akan makan-makan, ada rencana untuk makan makanan enak gitu ya. Buat makanan bersama teman, buat makan sama keluarga, awas, hati-hati. Mulai untuk memperhatikan kesehatan. Jangan lupa untuk berdoa di malam hari ini. Jangan lupa untuk afirmasi positif agar doa kamu bisa semakin cepat terwujud gitu ya. Oke, kita akan tarik pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian hari ini. Semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum kamu mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu yang terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera akan diketahui. Jadi kamu akan mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari seseorang. Sebenarnya kamu tahu apa yang terbaik. Jangan sampai kamu berpikir kenapa ya percintaanku selalu gagal. Sebenarnya apa yang terjadi, kamu tahu itulah yang terbaik untuk kamu, ya. Jadi mungkin kamu berpisah dengan seseorang. Mungkin itu adalah sebuah situasi di mana ada perubahan yang baik untuk kamu. Apa yang terjadi memang harus terjadi. Jangan sampai ngedenial, jangan sampai menggerutu kenapa ini semua yang terjadi sama aku. Percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu sebenarnya baik untuk kamu. Waktu yang sempurna. Sekarang saat ini adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasi kamu. Ya, pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilan kamu. Ada yang pingin diet, jangan nunda-nunda lagi olahraganya saat ini. Ada yang pingin olahraga, ada yang pingin membuka usaha, ada yang pingin melakukan sesuatu. Inilah saatnya, nggak perlu kamu menunda-nunda lagi. Takutnya kalau nunda-nunda itu nggak jadi, ya.
Saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmatilah anugerah pemurnian. Ini mungkin racunnya adalah seseorang. Beberapa dari kalian itu tahu ada seseorang yang sudah tidak layak dalam hidup kamu. Inilah saatnya membuang racun-racun itu, ya. Karena semua itu hanya akan membuat kamu stres, khawatir, dan sedih. Oke? Itu adalah pesan dari aku ya. Ambil yang baik, yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Oke, bye bye.